kali saya berdiri di tempat ini. Ya, saya bersama dengan tim TWC dan pemimpin kami di TWC, Pak Cahya. Haleluya. Ya. Meskipun pertama kali saya berdiri di tempat ini, saya merasa tidak asing, saudara. Kenapa? Karena saya dari kecil saya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya. Dari kecil saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya di salah satu agama yang berbeda. Ya. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi di agama yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan Yesus. Nah, setelah itu saya karena agama saya yang pertama itu adalah agama kakek nenek, ya. Maksudnya turun temurun, ya dari lahir seperti tadi pagi itu saya lihat begitu ada sudah percaya Yesus. Ya. Tapi pada waktu kita nakal, pada waktu kita berbuat salah, pada waktu kita berbuat dosa, ya kita juga tetap berdoa. Itu dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Artinya apa? Artinya kita hanya tahu, kita hanya kenal, ya. Kita hanya tahu nama Yesus saja, tapi kita tidak kenal pribadinya. Ya. Kita tidak kenal secara intim, secara mendalam. Hanya kenal. Saudara harus ingat, ya, kita tidak cukup saja hanya mengenal Yesus. Kenapa? Karena setan dan iblis sendiri pun kenal Tuhan Yesus. Dan kata Alkitab katakan apa? Dia gemetar. Ya. Jadi kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus, ya, bahkan kita lebih buruk daripada setan, lebih buruk daripada iblis. Kenapa? Karena kita manggil Tuhan Yesus gak gemeteran kok. Ya kan? Ada nggak yang manggil Tuhan Yesus gak gemetar di tempat ini? Gak ada kan? Kita lebih buruk daripada setan. Kenapa? Kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita hanya kenal Yesus saja namanya, tapi bukan pribadinya, ya. Bukan ajarannya, bukan kasihnya. Kita hanya mengenal Dia nama saja. Tapi kenal Yesus secara pribadi, secara dalam, secara intim. Ikuti ajarannya, ikuti teladannya. Baru itu kita benar-benar mengenal Yesus. Amin. Amin. Saya lahir dari keluarga yang percaya Yesus dari kecil. Kemudian saya berdosa, saya hidup sebagai seorang remaja pada waktu itu, sehingga beranjak dewasa. Saya hidup di kota besar di Jakarta, tepatnya Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Ya, saudara tahu di sana, disitulah pusat kegiatan malam, ya, pusat perekonomian, pusat keramaian, semua tumplak di situ. Apalagi pada waktu zaman saya, pada waktu itu kurang lebih sekitar mungkin 30 tahun yang lalu, 25-30 tahun yang lalu, itu daerah Mangga Besar, ya, kalau saudara Mangga Besar, Hayamburuk, Gajah Mada itu memang sentral, pusat, ya, pusat keramaian, ya. Begitu juga yang namanya nightclub, yang namanya diskotik, ya di situ. Ya. Karena di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, mungkin Jakarta Utara itu waktu itu tidak terlalu banyak, atau bahkan mungkin tidak ada, karena memang disentralisasi di situ yang disebut namanya kota. Nah, saya besar di lingkungan seperti itu. Jadi yang namanya kehidupan malam dan sebagainya itu saya alami. Ya. Singkat cerita, pada akhirnya saya bertobat, ya, mengalami satu peristiwa yang sangat kecil, sebetulnya sangat simpel. Tuhan begitu baik kepada saya. Tuhan memanggil saya tidak dengan paksa. Tuhan memanggil saya tidak dengan kekerasan. Ya. Tuhan memanggil saya hanya dengan kata-kata kesaksian dari seorang saudara. Kemudian saya tiba-tiba ingat. Terus apa katanya? Malam itu pada waktu kami sharing, dia hanya bilang, Ben, saya mencintai kamu. Ini saudara dekat saya, kawan saya.
Dia bilang, saya mencintai kamu. Ya. Kalau misalnya malam hari ini kamu mati, ya, saya pasti akan menangis. Tapi bukan menangis karena kita tidak akan bertemu lagi. Tapi saya tangisi kamu. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau kemana? Kamu percaya Yesus? Kalau saya waktu itu agak berdebat. Saya percaya Tuhan Yesus. Itu tidak cukup. Kalau kamu mati, kamu mau kemana? Hanya itu aja. Dan waktu saya pisah, besoknya terniang-niang terus kata-kata itu. Aneh ya? Memang kalau sudah waktunya panggilan Tuhan, kita tidak bisa dikatakan. Saya terniang-niang terus, mama. Kalau kamu mati, kamu mau kemana? Lalu saya tiba-tiba ingat beberapa peristiwa yang lalu, bagaimana cara seorang pendeta berkenalan dengan saya, mengajak saya untuk masuk ke gereja yang lebih berapi-api. Bagaimana teman saya mengajak saya untuk hidup lebih baik lagi. Ya. Saya tidak pedulikan semua itu. Saya tiba-tiba teringat dengan mereka sampai akhirnya saya ikut dengan, saya ingat dengan salah satu teman saya. Saya tanya sama dia, brother, di mana gereja kamu? Saya mau ikut. Dia kaget. Akhirnya saya ikut dengan dia. Pertama kali gereja yang saya masuki adalah gereja GPDI Perkapal. Makanya saya bilang, saya pertama kali berdiri di tempat ini, tapi saya tidak merasa asing. Kenapa? Karena dari cara ibadahnya, dari sosial tadi yang bimbing-bimbingnya, dari bimbing-bimbingan, ya kan, lagu-lagunya, apa? Akhirnya saya feel at home. Saya merasa kayak di rumah sendiri. Ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Gembala dan saudara semua ini yang memberikan kesempatan kami untuk membagikan firman Tuhan, membagikan berkat. Saya lanjutkan kesaksian saya sedikit. Setelah saya masuk pertama kali di gereja GPDI Perkapal, pada waktu itu mungkin Bapak kenalnya Pak Hani Mande ya. Kemudian saya bertobat. Pertama kali saya merasakan dan tahu bahwa Tuhan itu betul-betul ada di dalam hati saya pada waktu malam hari itu. Kenapa? Karena pendeta yang khotbah pertama itu saya dari pertama hadir itu seperti ditegur, saudara. Saya ditegur. Ya biasa kan orang yang pertama kali datang ke gereja atau tamu kan biasanya malu-maluin, ya masih sebelahnya ya pertama malu-malu akhirnya jadi malu-maluin ya. Saya pertama kali datang itu saya duduk di belakang, seperti bapak-bapak di belakang itu, di belakang di pojok kecil kan. Dan gerejanya waktu itu saya ingat lebih panjang ya Pak ya. Jadi pendetanya itu di depan sana, saya duduk paling belakang bersama dengan teman saya. Nah, pendetanya pada waktu itu bilang begini, itu saudara yang duduk paling belakang. Itu saudara yang duduk paling belakang maju ke depan. Tuhan mau berbicara lebih jelas. Dalam hati saya, berarti kalau duduk paling depan lebih jelas nih bicaranya. Nggak tahu, saya merasa tertepak, saudara. Saya duduk paling belakang, karena ditunjuk dan dipanggil seperti itu. Ya mau nggak mau ya saya merasa semua mata tertuju pada saya. Saya merasa tertuju. Ya udah, akhirnya saya maju. Di tengah penuh, di 3/4 depan penuh. Akhirnya saya duduk paling depan. Dari belakang sampai ke tengah sampai bangku kedua dari depan penuh. Akhirnya saya duduk paling depan. Ya sebelah-sebelahan dengan ya begini dengan pemuka-pemuka jemaat. Saya dulu kayak dia ya. Pendeta itu kan. Ya. Pendeta itu saya ingat dari Kalimantan. Kalimantan mana ya? Barat apa-apa. Dia bersaksi bilang bagaimana Tuhan tolong. Ya luar biasa memang. Karena hamba Tuhan dan bahkan di jemaat Tuhan di tempat yang seperti itu yang dialami itu luar biasa, saudara. Ya,
Ya bukan berarti kita lebih enteng tinggal di kota, bukan. Ya, kita punya beban, kita punya masalah masing-masing. Ya, kita mungkin masalah ekonomi, ya kan, masalah keluarga. Kalau di Solo urusannya masalahnya apa, saudara? Masalahnya santet, kemudian puasa kegelapan, ya kan, kirim setan, kirim puasanya seperti itu. Tapi pada waktu pendeta itu bersaksi dan menyampaikan firman Tuhan, saya merasa tertempat. Ya. Dan dia bersaksi juga bagaimana hidup dia dahulu sampai sekarang, ya kan? Tuhan tolong. Saya seperti melihat seperti diri saya sendiri. Ya. Sampai akhirnya altar call, saya dipanggil, yang tadinya saya datang dengan membawa beban yang masalah, dosa dan kesalahan, itu saya duduk paling depan, saya bisa jatuh tersungkur di lantai karena saya menangis sejadi-jadinya dan tidak bisa berdiri. Nah, itulah pengalaman saya waktu pertama saya mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, semenjak dari itu Tuhan memperbaharui hidup saya, Tuhan membangkitkan semangat saya untuk makin hari makin dekat, makin cinta, makin ingin mengenal Dia secara pribadi. Hampir setiap malam loh, saudara. Kalau dulunya hampir setiap malam, saudara, kalau pada zamannya saya, cari saya nggak susah-susah, saudara. Cari di tempat main biliar, Vincent Park. Nah, itulah tempat saya, ya kan? Atau di bioskop, atau di diskotik, ya. Itulah tempat saya. Semenjak kejadian itu, tiap hari saudara bisa menemukan saya di persekutuan doa. Amin. Pada zaman saya itu memang persekutuan doa baru mulai aktif-aktifnya ya. Kayak hari Senin, persekutuan doa Rahmat Immanuel Ministry gitu kan. Hari Selasanya El Shaddai persekutuan doa, dan hari Rabunya hampir setiap hari itu saya lalui. Ya. Sampai setelah sekian lama, mungkin sekitar 1-2 tahun saya tidak tahan lagi. Rasanya panggilan Tuhan kepada saya makin dalam, makin jelas. Saya tinggalkan dunia sekuler. Maksudnya dunia sekuler, waktu itu saya sudah bekerja, saya tinggalkan, saya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab kembali lagi, saudara. Saya sekolah Alkitab di Cianjur, ya, dengan Bapak J.D. Awandatu. Saya angkatan 5 pada waktu itu. Bapak kenal ya Pak J.D. Awandatu ya? Ini salah satunya yang tadi lagu itu, yang lagu yang tiap hari saya dengar. Tiap hari saya dengar. Kasih Yesus tidak dalam hidup. Itu adalah salah satu ciptaannya Bapak Awandatu. Ya, akhirnya saya sekolah Alkitab di sana. Saya terima kasih. Sekolah Alkitab dan selesai. Ya. Kemudian saya kembali lagi bekerja sampai sekarang. Saudara, kalau mau tahu status saya saat ini, saya agak sedikit bunglon, saudara. Ya. Kenapa disebut agak bunglon? Karena kalau dibilang saya hamba Tuhan, ya memang saya melayani Tuhan, dan itu kerinduan saya sampai mati. Sampai saya menghadap kembali kepada Tuhan, itu kerinduan saya melayani Dia. Ya. Tapi mungkin kalau dibilang apakah saya full time, ya. Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya menyembah Dia, setiap hari saya baca Alkitab. Cuman saya ada pekerjaan juga, saya pengusaha, saudara. Nah, saya punya pekerjaan, yaitu sekuler, saya pengusaha. Ya, jadi kalau dibilang ini pendeta atau bukan, penginjil atau bukan, saya rasa kita sudah tidak terlalu penting lagi untuk tahu, karena Tuhan saat ini bekerja dan Tuhan menginginkan semuanya menjadi hamba-hamba Tuhan, semuanya menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik itu penuh waktu yang sebagai lembaga sidang dan lain sebagainya, baik itu karyawan, baik itu pengacara atau apapun juga, nanti kita amin. Itu adalah perkenalan diri saya yang panjang, kurang lebih 15 menit. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Siapkan saudara, kita baca di Matius 9. Kita
kita baca bergantian ya. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-9, saudara ayat ke-10, dan begitu seterusnya. Sudah dapat semua? Berbicara tentang pemungut cukai. Matius 9 ayat 9 sampai yang ke-13. Ayat 9 saya mulai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Dan makan bersama-sama dengan dia. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus Jadi, pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Ini Tuhan. Saudara, dalam masa Valentine ini, saya diberi tema oleh Pak Cahya kemarin, Pak Ben, tolong sharingkan firman Tuhan ya. Temanya Because of Love, ya, karena kasih. Amin. Kita sudah tahu, saudara, kalau tanpa kasih Tuhan, kalau tanpa kasih Yesus kepada kita, maka sia-sialah semua apa yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Sia-sialah apa yang kita kerjakan. Ya. Sia-sialah untuk apa kita lahir. Sia-sialah untuk apa kita hidup. Sia-sialah apa yang kita usahakan dan besarkan saat ini. Amin. Amin. Kalau tanpa kasih Yesus, tidak ada love-nya Tuhan, ya, semua percuma, saudara. Kenapa? Karena kita semua akan mati. Setelah mati, selesai. Maksudnya selesai? Api neraka, penghakiman terakhir. Betul? Iya. Ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Betul? Betul. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata pada waktu seorang wanita yang mau dilempari batu, ya, waktu kedapatan berzina, Yesus tidak banyak bicara pada waktu wanita itu dibawa ke hadapan Yesus. Dia hanya menulis di tanah. Ya. Apa kata-katanya? Siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah dia yang melempari dulu pertama kali. Lalu apa ceritanya? Satu persatu kerumunan orang itu meninggalkan Yesus dan wanita itu, mulai dari yang tertua sampai yang berbicara apa? Berarti tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Betul? Ya, dari yang tertua sampai yang termuda. Ya. Bahkan anak kecil pun membawa dosa turunan, saudara. Ya. Kalau semua orang berdosa, apa hukuman dosa? Maut, kematian kekal. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi, nah, saya membawa berita yang gembira. Ya. Saya membawa berita bahagia hari ini. Karena Yesus lahir, karena Yesus datang ke dunia dengan kasih-Nya, maka Dia tebus semua umat manusia. Tebus semua umat manusia loh, saudara. Ya. Bukan hanya orang Kristen saja. Ya, yang ingin saya tekankan di tempat ini, Tuhan Yesus datang
ke dunia ini untuk menebus semua umat manusia. Orang-orang berdosa, orang-orang agama lain, orang-orang yang kepercayaan lain, bahkan orang-orang yang tidak punya agama, Tuhan tebus, Tuhan cintai, Tuhan kasihi. Maka kita sangat bersyukur dan berterima kasih untuk cintanya Tuhan kepada kita. Saudara, kalau Tuhan saja sudah memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita untuk mengasihi dan mencintai semua orang, ya, meskipun ada ayat yang mengatakan terutama adalah saudara seiman, tapi awalnya Tuhan bilang Tuhan mengasihi dan mencintai dan Tuhan tebus semua orang. Ya, siapakah kita? Kok kita bisa memilih-milih orang? Oh, orang ini yang kita cintai, oh, orang ini yang kita sayangi. Ya. Saudara, pada siang hari ini, maukah kita belajar dari Tuhan? Kita kasihi semua orang, kita cintai semua orang. Dengan itu, kita bisa memperlihatkan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kalau kita menjadi saksi, menjadi teladan yang buruk, siapa yang dipermalukan? Kita tipu orang, kita minta bayar, kita menyakiti hati orang, kita jahatin orang. Hal itu yang sering saya lakukan dulu. Apa kata orang, apalagi yang bukan orang Kristen? Oh, dasar orang Kristen kayak begitu tingkah lakunya. Siapa yang dimalukan? Dipermalukan Tuhan. Tuhan dan diri kita sendiri. Apalagi kalau ditambahin embel-embel lagi. Wah, dasar nih si Cina ini misalnya. Wah, ini orang apa udah kan? Bawa-bawa kan yang namanya suku, yang namanya apa, nggak ada salah, bawa-bawa semua. Gara-gara itu gara-gara kita. Betul? Tapi sebaliknya, kan? Pada saat kita bermurah hati, pada saat kita penuh belas kasihan kepada orang lain, pada saat kita memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan kesaksian yang baik, mencintai semua orang, apa kata-kata yang kita ada? Pujian untuk siapa yang kita tahu? Juga Tuhan yang kita tahu. Amin. Oh, baru saya tahu ya, orang Kristen itu seperti itu. Saya kira orang Kristen itu orang kafir. Saya kira orang Kristen itu begini begitu, tapi ternyata enggak juga ya. Karena saudara, jadilah saksi Kristus. Amin. Jadilah orang, biarlah orang melihat Yesus di dalam kehidupan. Amin. Amin. Firman hari ini mengatakan pada waktu Matius dipanggil oleh Yesus, ya, apa pekerjaan Matius? Memujukan. Memujukan pada waktu itu, ya, itu disejajarkan dengan orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena pemungut cukai itu identiknya cuma keras. Ya. Pada waktu itu yang namanya pemungut cukai, kalau kita apa ya zaman sekarang? Mungkin pemungut pajak ya, orang pajak kali ya. Ya, mungkin yang ada beberapa kalau yang saudara pengusaha termasuk saya, itu kan benci banget sama yang namanya orang pajak. Benci banget, yang benci takut lah gitu. Kalau ada orang bilang benci tapi cinta, kalau ini saya benci tapi takut, saudara. Nggak ada cintanya sama sekali. Kenapa? Karena saya merasa diancam. Ancamannya apa? Saya harus bayar. Nah, mungkin begitulah pada zaman itu. Yang memungut cukai itu dianggap orang yang jahat, orang yang memeras. Oleh sebab itu dia disejajarkan dengan orang-orang yang pada waktu itu aib.
pada zamannya. Tapi Tuhan Yesus datang, ya, dan memanggil dia. Matius, ikutlah. Matius, apa responnya? Dia langsung tinggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Ayat berikutnya kalau kita baca, akhirnya Yesus datang ke rumah Matius dan makan di rumah dia. Ya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus memanggil kita, Tuhan Yesus tidak pernah melihat latar belakang kita. Sama seperti saya orang berdosa, saudara juga orang berdosa. Ya. Apa latar belakang kita? Apa kita pada waktu dipanggil Tuhan? Apakah seorang pekerja, seorang karyawan, ibu rumah tangga, suami, pedagang, punya toko atau apapun? Ya. Pada waktu dipanggil Tuhan, Tuhan tidak pernah masalahkan itunya. Tapi yang dimasalahkan, yang dipentingkan oleh Tuhan adalah responnya. Betul? Ya. Tuhan panggil pelacur, Tuhan panggil penipu, Tuhan panggil semua orang. Yang terpenting adalah respon orang itu, menjawab panggilan atau mengabaikannya. Amin. Nah, maka kembali lagi, saudara, sama seperti Matius kita ini, ya, kita dipanggil oleh Tuhan, apa respon kita? Saya menjawab panggilan Tuhan. Saya tinggalkan dosa saya tinggalkan segala hal yang membebani saya. Saya mau ikut dan iring Tuhan. Karena kenapa? Tuhan masuk ke rumah Matius dan makan bersama-sama dengan Matius. Berbicara makan bersama Tuhan, artinya apa? Duduk satu meja bersama Tuhan. Amin. Amin. Ya? Kalau kita makan bersama Tuhan, kalau kita punya meja, kita punya bangku, kita akan duduk bersama Tuhan, makan bersama Dia. Kalau pada waktu itu tidak ada meja, tidak ada bangku, mungkin dengan tikar, kita akan lesehan, kita akan duduk dengan Tuhan di tikar sama-sama dengan Tuhan. Itu berbicara apa? Berbicara sederajat. Berbicara apa? Berbicara persahabatan. Berbicara apa? Berbicara keintiman. Betul? Ya? Tuhan datang. Kalau kita memberi respon yang baik, Dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Dia akan intim dengan kita, dan Tuhan akan merendahkan dirinya sederajat dengan kita. Siapa? Saya mau.